Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Mudah-mudahan semua sehat, tetap semangat ya. Anak-anak ibu yang kelas 6 mudah-mudahan sampai saat ini masih selalu mengirimkan tugas-tugasnya dan ikut belajar, kecuali ada 3 orang ya nak ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Ananda yang 3 orang bisa bergabung dengan kita belajar matematika. Oke, pada hari ini kita masih belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat itu terdiri dari apa nak? Iya betul, bilangan bulat positif, ya ini ke kanan. Satu lagi bilangan bulat negatif, yaitu dari 0 ke kiri. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama kita ke penjumlahan dulu ya. Kita ke penjumlahan dulu. Oke. Nah, biasanya karena ya sebenarnya kita sudah biasa ya, sebenarnya kita sudah biasa menjumlahkan atau menambahkan. Misalnya nih 3 ya 3 ditambah 4. Iya, 3 ditambah 4. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita pindahkan ke dalam garis bilangan bulat positif negatif. Kalau kita gambarkan maka seperti ini gambarnya nak. 3 kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Nah, berarti kita melangkah 3 satuan. Iya, nih 3. Kemudian ditambah 4. Kita hitung 4. 1 dari ini tadi anak, dari batas tadi 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kita hitung 4 ruas. Berarti nanti di sini ya ditambah dengan 4. Ini pelajaran kelas 1 sebenarnya nak. Ibu ulangi ya. Oke, berarti sama dengan berapa? Iya betul, sekarang kedudukan kita ada di 7, sehingga 3 ditambah 4 itu adalah 7 ya. Iya, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, sekarang yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Oke. Misalnya nih nomor 2. Ya, nomor 2 6 ditambah sebentar. Iya. Negatif 6 ya. Negatif 6 ditambah 5. Iya, negatif 6 ditambah 5. Nah, lihat. Kalau negatif itu kemana nak? Ke kiri. Iya, berarti dari 0 ke kiri ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 0 ke 6. Oke, nih. Berarti negatif 6 ditambah 5. Nah, kalau tambah itu kita ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ruas, kita ambil 5 ruas. Berarti kita balik lagi deh. Iya. Nah, sekarang kita berada di mana? Min 1, negatif 1. Berarti negatif 6 ditambah 5 itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, bisa nak? Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Kita ganti dulu warnanya ya. Kita ganti warnanya biar nanti bisa dibedakan.
Oke, kita ambil yang warna hijau. Oke, nomor 3. Nomor 3 misalkan 5 ditambah negatif 7. Iya, 5 ditambah negatif 7. Oke, negatif itu kan tadi ke kiri ya nak. 5 ditambah negatif 7, berarti kita ke kanan dulu nih. Kita lihat bawah ya, dari bawah ya. 5 1, 2, 3, 4, 5, pasti dia di 5. 5, iya, kemudian ditambah negatif 7. Negatif itu kan ke kiri, jadi kita hitung sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti nanti batasnya di sini ya. Nah, oke. Nah, sehingga 5 ditambah negatif 7 itu hasilnya berapa? Negatif 2. Oke. Nah, seperti itu dia. Ya, satu lagi nomor 4. Oh, kita ganti lagi warnanya biar bisa membedakan nanti ya. Nomor 4. Lihat nak, ini tadi di sini ada tanda tambah ya, di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda kurang. Apabila ada kejadian seperti ini, ada dua tanda, maka dia harus dipisah dengan tanda kurung ya, harus dipisah dengan tanda kurung. Oke, sekarang nomor 4. Misalnya negatif 3 ditambah dengan negatif 3. Iya, negatif 3 ditambah dengan negatif 3. Oke, kalau negatif 3 itu berarti dia ke kiri ya. Kalau negatif itu dia ke kiri ya, kita hitungnya dari 0, berarti 1, 2, 3. Nah, di sini. Oke, negatif 3, kemudian ditambah lagi negatif 3. 1, 2, 3. Nah, dilanjutkan lagi. Oke, jadi sekarang kita berada di mana? Di negatif 6. Artinya negatif 3 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, seperti itu deh nak. Bisa kira-kira difahami nak? Insya Allah bisa ya. Oke, kalau pengurangan ya, ini kita kan penjumlahan udah dijelaskan ya. Sekarang kita ke pengurangan. Misalnya ya, negatif, kita nomor 1 dulu. Nomor 1 ini dulu, 6 dikurang 5. Iya, 6 dikurang 5 sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat ke garis bilangan kita ini, berarti kita ke 6 dulu kan ya, dari 0 ke 6. 6 kemudian dikurangi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kurang tuh ke kiri. Iya. Iya, berapa hasilnya? 6 dikurang 5. Sekarang kita berada di 1. Iya, sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi.
Kita buat lagi nomor 2, pengurangan. Nah, negatif 3 kemudian dikurang 4. Ya, negatif 3 dikurang 4. Berarti kita kan ke kiri ya nak. Negatif 3, kita mulai dari sini. Negatif 3 kemudian dikurang lagi 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 3 dikurang 4. Sekarang kita berada di mana? Di negatif 7. Iya. Sehingga negatif 3 dikurangi dengan negatif 4 sama dengan negatif 7. Oke, kita ambil lagi contoh yang lain ya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Misalnya negatif gini. Empat dikurang negatif 3. Nah, nih. Jadi tandanya ada 2. Nah, 4 ini ya. 4 berarti kita ke 4 dulu ya, nak. 4 dikurang negatif 3. Kalau 4 dikurang 3 berarti kita mundur ke sini. Ya kan, nak? Nah, kalau ini dikurangi negatif. Ya. 4 dikurangi negatif. Kalau kurang 3 dia ke belakang. Nah, tapi kalau dikurang dengan negatif, dia jadinya balik lagi, lanjut lagi ke depan sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi sekarang kita berada di mana? Berada di 7. Nah, itulah bedanya apabila ada pengurangan dengan negatif ya. Kalau hanya negatif aja tadi, kalau hanya kurang 3 tadi, maka dia ke kiri. Nah, negatif itu berarti tetap lanjut ke kanan ya. Ingat, biar lebih mudah, apabila ada tanda kurang bertemu dengan tanda kurang, maka dia berubah menjadi tambah. Nah, jadinya 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, satu lagi. Nomor 4. Misalnya negatif 2 dikurangi dengan negatif 4. Iya, negatif 2 dikurangi dengan negatif 4. Nah, negatif 2 itu kan ke kiri karena ya. Negatif 2. Nah, dikurangi dengan negatif. Dikurangi dengan negatif 4. Berarti kita balik lagi ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita putar lagi. Sehingga hasil dari negatif 2 dikurang negatif 4 adalah 2. Nah, seperti itu dia, nak. Ya. Kalau penjumlahan tadi sudah ada di atas, sekarang pengurangan. Ingat,
Kalau ada tanda negatif ya, kemudian bertemu lagi dengan tanda negatif, maka ini berubah menjadi positif. Nah, tadi udah Ibu jelaskan kenapa itu terjadi ya. Nah, kalau bilangannya kecil-kecil bisa kita pakai ini, pakai garis bilangan ini. Tapi kalau bilangannya sudah besar kan nggak mungkin nak kita buat garis bilangan panjang-panjang. Nah, biar agar anak Anda lebih paham, nah Ibu kasih triknya ya nak ya. Nah, coba perhatikan ini, perhatikan. Oke, sebentar ya, misalnya op ya, nomor 1. Tadi nomor 4 ya nak. Oke, nomor 1 kalau dia besar-besar, nah 10 ditambah dengan 15. Ayo, berapa 10 ditambah dengan 15? Ini biasa kan ya? Iya, berapa? 25. Nah, kalau seperti ini gimana dong? Misalnya 35 iya ditambah dengan negatif 20. Ayo, 35 ditambah dengan negatif 20. Nah, agar anak Ibu bisa lebih mudah, ingat ya nak, kalau misalnya bilangan ini kan positif nih tapi nggak dibuat tanda kan nak ya. Bilangan positif itu artinya uang. Iya, uang atau duit ya. Nah, bilangan negatif itu artinya utang, biar lebih mudah memahaminya. Utang. Nah, kalau positif itu tadi uang, kalau negatif itu utang. Nah, jadi caranya gini, kalau kita punya uang 35 ya, dan kita punya utang 20, kita bayar utang ini. Mana lebih banyak uang kita daripada utang kita nak? Lebih banyak uangnya. Pasti nanti hasilnya positif ya, pasti hasilnya positif, tinggal kita kurangkan aja ya. Nah, mana yang besar? 35. Masih ingat kan? Kalau anak kelas 6 masih perlu nggak ya nak ini ya, coret-coretan. Kalau bilangannya besar masih lah ya. Iya, kita kurangin. 5 dikurang 0, 5. 3 dikurang 2, 1. Nah, berarti ini hasilnya 15. Nah, gitu caranya nak. Kita umpamakan uang positif itu uang, kemudian negatif itu utang. Nah, ini coba kita buat lagi ya. Nomor 3. Nomor 3. Nah, misalnya berapa nih? Negatif 60 ditambah 50. Nah, ditambah dengan 50. Ingat, ini adalah apa nak? Negatif itu adalah tadi apa? Utang. Iya, ingat, negatif itu adalah utang, artinya kekurangan. Nah, sedangkan positif ini namanya
uang. Iya betul. Ini pulpen ibu rusak nih, jadinya pakainya mouse, makanya susah nulisnya nak. Nah ini sama dengan yang kita perbaiki dulu. Nah, mana lebih besar utang kita dengan uang kita? Iya lebih banyak utangnya Bu, berarti nanti pasti yang sisa itu adalah utang. Ya, kan lebih besar utangnya. Kalau misalnya utang kita 60 dibayar dengan uang 50, berarti apa sekarang yang sisa, utang atau uang? Iya utang, karena utang lebih besar. Nah caranya kurangkan aja nak, kurangkan yang besar dengan yang kecil. 60 dikurang 50 berapa? 10. Karena tadi itu adalah utang, makanya dia negatif 10. Ya, gitu caranya nak. Nah, kita lihat apakah lebih besar uang atau utang. Nah, gitu dia ya. Lagi, ibu buat lagi. Misalnya nih 800 ya, 800 kemudian dikurangi 1000. Nah, kita punya uang 800. Nah, sekarang kita punya utang 1000. Mana lebih besar uang kita dengan utang kita, nak? Iya betul, utang kita, berarti nanti pasti hasilnya adalah utang. Ya, itu dulu, buat dulu di sini hasilnya. Sekarang langkahnya kurangkan aja yang besar dengan yang kecil. 1000 dikurang 800. Ayo, masih perlu dibuat gini? Masih perlu dibuat coret-coretannya, nak? Boleh. 1000 dikurangi dengan 800. Oke. Dikurang 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 8 gak bisa, pinjam jadi 10 kurang 8, 200. Nah sekarang utang kita tinggal 200. Nah gitu dia. Lagi ibu buat contohnya lagi nak. Boleh, silahkan nomor 5 biar lebih paham ya. Nah kalau seperti ini bagaimana? 50 kemudian dikurangi 100. Lihat nih ya nak, ini utang kita 50, kemudian ngutang lagi 100. Iya, utang dengan utang ya, utangnya awalnya 50 terus ngutang lagi, berarti utang kita tambah banyak kan nak? Iya, jadinya berapa utang kita? Iya, dijumlahkan 150 sekarang utang kita. Nah, bisa difahami nak? Insya Allah bisa ya nak ya. Jadi biar lebih mudah, kita mengumpamakan negatif itu adalah utang, positif itu adalah uang. Dan yang perlu kita ingat, kalau misalnya ada yang seperti ini bertemu, maka dia berubah menjadi positif. Misalnya ibu buat satu lagi yang terakhir ya, misalnya 1000, nah dikurang negatif 1000. Maaf ya. Oke. Maaf. Kurang negatif 1000. Nah, ingat ya nak, kalau negatif bertemu dengan negatif ini ya, nah, berarti dia positif. Jadi ini artinya 1000 ditambah 1000. Oke. Nah 1000 ditambah
1000 sama dengan 2000. Nah, itu dia ya. Itu aja yang beda kalau di pengurangan. Kalau ketemu ini ya, nggak ada angkanya, ketemu negatif. Kalau ini kan ada angkanya nih yang memisahkan negatif dengan negatif. Ya, kalau udah kayak gini, ini uang kita 1000, tambah uang lagi 1000, berarti 2000. Nah, mudah-mudahan Anda semuanya bisa paham ya nak. Kayak ini, uangnya 3, tambah uangnya 4, jadi 7 deh uangnya. Utangnya 6, uangnya 5, berarti lebih besar utang, berarti ini pasti utang. Buat dulu tandanya utang, baru dikurangkan. Ya, gitu nak ya. Berarti kalau satu negatif, satu positif, yang besar dikurangkan yang kecil. Ya, mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahaminya. Minggu depan kita masih melanjutkan pelajaran ini. Sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan Ananda untuk memahami pelajaran ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.